Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Jadi, materi yang akan saya bahas di sini mengenai hukum tata negara dan teori hukum murni. A. Definisi hukum tata negara. Hukum tata negara adalah cabang hukum yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antara lembaga-lembaga pemerintahan dalam suatu negara. B. Ruang lingkup hukum tata negara. Ruang lingkup hukum tata negara meliputi beberapa hal, antara lain 1. Konsep dan teori negara, seperti definisi, unsur-unsur, tujuan, dan bentuk-bentuk negara. Yang kedua, konstitusi atau undang-undang dasar, yaitu hukum tertinggi yang mengandung norma-norma dasar tentang negara dan tatanan kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, organisasi negara, yaitu pembagian kekuasaan dan kewenangan antara lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang keempat, hak asasi manusia, yaitu hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia tanpa membedakan ras, agama, suku, jenis kelamin, atau status sosial. Yang kelima, kewarganegaraan, yaitu status hukum seorang sebagai anggota suatu negara yang memberikan hak dan kewajiban tertentu. Yang terakhir, pemilu dan partai politik, yaitu mekanisme demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk memilih dan dipilih sebagai perwakilan dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya yaitu sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber hukum formal adalah bentuk atau cara bagaimana suatu norma hukum dibuat atau ditetapkan. Sumber hukum formal dalam hukum tata negara adalah konstitusi atau undang-undang dasar. Yang kedua, sumber hukum material adalah isi atau substansi dari suatu norma hukum. Sumber hukum material dalam hukum tata negara dapat berupa doktrin, jurisprudensi, adat istiadat, perjanjian internasional, atau kebiasaan internasional. C. Asas-asas yang digunakan dalam hukum tata negara sebagai landasan yang mengatur hajat hidup banyak orang dan urusan. Hukum tata negara didasari oleh beberapa hal. Yang pertama diantaranya 1. Asas Pancasila, 2. Asas kedaulatan rakyat, 3. Asas negara hukum, 4. Asas pembagian kekuasaan, dan yang terakhir yaitu asas negara kesatuan. Berikutnya, teori hukum murni oleh Hans Kelsen. Teori hukum murni dari Kelsen muncul setelah munculnya teori hukum kodrat, pemikiran tentang moral yang disebut the Golden Rule, mazhab sejarah hukum, mazhab utilitarianisme hukum, mazhab sosiologi hukum, analytical jurisprudence dari Austin, dan mazhab realisme hukum Amerika Serikat dan Skandinavia. Teori hukum murni adalah suatu teori positivistik di bidang hukum dan merupakan kritik terhadap teori hukum kodrat, teori tradisional di bidang hukum, sosiologi hukum, dan analytical jurisprudence. Teori hukum murni juga tidak sependapat dengan pemikiran realisme hukum Amerika Serikat. Sebagai kritik terhadap teori hukum kodrat, teori hukum murni melepaskan hukum dari relik-relik animisme yang menganggap alam sebagai legislator dan melepaskan hukum dari karakter ideologis menyangkut konsep keadilan atau flou judgment. Dalam kritikannya terhadap sosiologi hukum dan teori tradisional di bidang hukum, teori hukum murni melepaskan hukum dari bidang empiris, pertama-tama bidang politik, dan juga dari karakter ideologis menyangkut flou judgment dan konsep keadilan yang dianut bidang politik. Sebagai kritik terhadap analytical jurisprudence, teori hukum murni memandang hukum sebagai norma pada tataran the Auge atau des Solen yang terpisah dari bidang empiris, karena Austin mengajarkan bahwa hukum adalah perintah yang berada pada tataran the Is atau des Sage di bidang empiris. Dengan demikian, teori hukum murni membebaskan hukum dari anasir-anasir non-hukum, seperti misalnya psikologi, sosiologi, etika, filsafat moral, dan politik.
Pemurnian hukum dari anasir-anasir non-hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan filsafat neo-Kantian, mazhab Marburg sebagai daftar pemikirannya. Neo-Kantianisme mazhab Marburg memisahkan secara tajam antara the Auch atau des Sollen dengan the Ist, I des Sinn, dan antara bentuk form dengan materi matter. Sejalan dengan itu, Kelsen memisahkan secara tajam antara norma hukum pada tataran the Auch, I des Sollen dengan bidang empiris pada tataran the Ist, des Seits, dan memisahkan secara tajam antara hukum formal dan hukum material. Teori hukum murni hanya mengakui hukum formal sebagai objek kajian kognitif ilmu hukum, sedangkan hukum material tidak dicakupkan dalam bidang objek kajian ilmu hukum, karena hukum material berisikan janji keadilan yang berada di bidang ideologis yang pada tataran praktis dilaksanakan di bidang politik. Teori hukum murni memusatkan kajiannya hanya pada hukum formal berdasarkan keabsahannya yang membentuk suatu sistem hierarki norma hukum dengan puncak Grundron. Oleh karena kajiannya hanya menyangkut hukum formal berdasarkan keabsahan, maka teori hukum murni hanya melihat hukum dari aspek yuridis formal semata. Artinya, teori tersebut mengabaikan hukum material yang di dalamnya terdapat cita hukum dalam konsep keadilan dan pertimbangan moral. Karena hanya menekankan pada aspek yuridis formal, teori hukum murni sangat potensial menimbulkan permasalahan kekuasaan berlebihan bagi organ pembuat atau pelaksanaan hukum. Dan salah satu alternatif penyelesaian masalah tersebut adalah diperlakukannya pedoman atau pembatasan lebih rinci dalam penerapan norma hukum umum atau pembuatan norma hukum kasuistis. Karena hukum dipisahkan dari moral, maka hukum sangat potensial mengesampingkan atau melanggar kemanusiaan, dan agar hukum tidak melanggar kemanusiaan, hukum harus mengambil pertimbangan dari aspek moral. Walaupun mengandung kelemahan, Stu Van